Prediksi Jakarta akan tenggelam tampaknya akan menjadi ancaman serius jika tidak segera diatasi. Terlebih persoalan penurunan permukaan tanah di Jakarta kian mengkhawatirkan. Bahkan setiap tahunnya diperkirakan terjadi penurunan muka tanah di sejumlah wilayah Jakarta 1-15 cm dan wilayah lainnya 20-28 cm per tahun. Ya, jadi penurunan tanah di Jakarta itu bervariasi ya, dari 1 hingga 10 cm per tahun. Di beberapa tempat itu ada yang sampai 20 cm per tahun. Dan penurunan tanahnya sudah terjadi lebih dari 20 tahun ya. Jadi kalau kita kalikan ya sudah ada wilayah-wilayah di Jakarta itu yang sudah ada 1 meter, 2 meter di bawah laut. Terutama di pesisir Jakarta ya, di bagian Jakarta Utara, utara bagian barat. Nah itu yang tempat-tempat di mana penurunan tanahnya itu sangat signifikan ya. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab semakin turunnya permukaan tanah di Jakarta. Untuk penyebab alami, penurunan muka tanah biasanya dipicu oleh proses tektonik berupa pergeseran kerak bumi maupun proses pemadatan tanah secara alami. Namun penyebab utama yang paling signifikan justru timbul akibat campur tangan manusia. Salah satunya akibat eksplorasi air tanah secara berlebihan. Apalagi air tanah menjadi tumpuan utama sumber air di Jakarta. Ditambah dengan masifnya pembangunan gedung-gedung perkantoran maupun pusat perbelanjaan di Jakarta yang akan semakin membebani permukaan tanah dan juga makin meningkatkan pemakaian air tanah. Kalau kita melihat apakah daya dukung bisa juga membuat Jakarta lebih rendah atau ada penurunan permukaan tanah. Itu bisa dilihat pada saat kita melihat banyaknya bangunan-bangunan yang membuat beban tanah kita, daya dukung tanah kita tidak mampu lagi, bukan tidak mampu lagi, tapi artinya ada terganggu. Sebenarnya antara mampu dan tidaknya adalah kita melihat dari ketergangguan antara bangunan itu sendiri dan daya dukungnya. Kita tahu Jakarta juga banyak bangunan-bangunan vertikal dengan kekuatan yang semakin besar. Dan bebannya pastinya ke pondasi, kemudian ke tanah yang dijadikan pondasinya, tempat bangunannya, di tempat lapaknya itu akan semakin berat. Air tanah diketahui mengisi struktur tanah jauh di kedalaman bumi, sehingga air tanah sangat berperan pada tinggi rendahnya permukaan tanah. Namun eksploitasi air tanah secara terus-menerus akan mengakibatkan kosongnya ruang dalam tanah yang sebelumnya diisi oleh air. Akibat tanah di dalam semakin berongga karena airnya hilang, maka permukaan tanah pun menjadi turun. Jika terus turun, maka permukaan tanah pun menjadi lebih rendah dari lautan. Sehingga hal ini dapat memicu banjirop air laut yang sulit untuk surut. Di pesisir Jakarta saat ini sudah terjadi intrusi air laut. Jadi dari bawah tanah itu air laut masuk, kemudian dari permukaan juga air masuk ya, berupa banjir pesisir atau banjirop ya. Jadi saat ini sudah terjadi baik itu banjirop dan intrusi air laut. Dan kalau terus pola ini terjadi sampai ke depan gitu ya akan semakin mengkhawatirkan. Nanti radiusnya dari banjirop gitu ya akan bertambah. Karena itu, guna mencegah terjadinya banjirop hingga ancaman tenggelamnya kota Jakarta, maka solusinya adalah dengan mengurangi eksploitasi air tanah. Salah satunya dengan mengolah air baku baik yang bersumber dari air hujan, sungai, danau maupun waduk menjadi air siap pakai. Sehingga ditemukan alternatif pengganti air tanah untuk kebutuhan sehari-hari maupun industri. Kita tahu faktor dominannya adalah eksploitasi air tanah. Nah, kalau kita bisa mengendalikan eksploitasi air tanah, tentunya kita akan bisa mengendalikan penurunan tanah. Ya. Rumusnya sederhana ya. Nah, sekarang tinggal kita mampu nggak mengendalikan eksploitasi air tanah. Selain penurunan permukaan tanah, potensi Jakarta tenggelam juga dipicu oleh perubahan iklim yang kian masif. Mencairnya es di Kutub Utara mengakibatkan air laut semakin melimpah dan abrasi terus berlangsung. Ancaman banjirop pun kian dekat.
saat ini kan kita berbicara mengenai kenaikan muka air laut ya. Nah tentunya itu sebenarnya terkait dengan kejadian krisis iklim dan juga pemanasan global yang saat ini sedang terjadi di bumi kita. Kita tahu bahwa saat ini temperatur global itu sudah naik sebesar 1,1 derajat Celcius akibat banyaknya emisi gas rumah kaca yang kita lepaskan, salah satunya dari pemakaian bahan bakar fosil kita. Nah ternyata kenaikan temperatur tersebut itu menyumbang juga banyaknya jumlah atau volume air di lautan karena itu melelehkan es di kutub. Nah, jadi menurut penelitian dari University of Leeds ternyata setiap tahunnya ada sekitar 1,2 triliun ton es yang mencair dan masuk ke dalam lautan kita. Pencegahan terhadap ancaman tenggelamnya Jakarta karena permukaan tanah yang terus turun juga perlu diperkuat dengan sejumlah regulasi. Di antaranya membuat larangan penyedotan air tanah baik untuk industri, perkantoran, perbelanjaan, hotel, apartemen, hingga rumah tangga. Hal ini guna mencegah makin tertekannya kondisi permukaan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Yang sering kali dilakukan oleh Pemprov DKI itu justru kebijakan yang mempercepat terjadinya penurunan muka tanah tadi. Gitu. Misal ya, pembangunan yang marak di kawasan pantai utara, izinnya kan dari pemerintah, gitu kan? Padahal dengan eksploitasi pembangunan di kawasan pantai utara, maka beban di kawasan pantai utara juga semakin berat, baik itu lalu lintas kendaraan maupun juga dari bangunan. Yang justru ini mempercepat penurunan muka tanah yang ada di daerah pantai utara dan sekitarnya. Oleh karena itu kan kebijakannya harusnya bagaimana meredam terjadinya pelambatan penurunan muka tanah, bukan justru malah mempercepat terjadinya penurunan muka tanah itu. Menanggapi ancaman Jakarta tenggelam, Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI mengaku pihaknya telah mempersiapkan rencana jangka panjang terkait pemenuhan kebutuhan air guna mencegah eksploitasi air tanah secara berlebihan. Memiliki program di 2030 itu memiliki target untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan air di Jakarta melalui perpipaan, sehingga diharapkan gitu kan eksploitasi air tanah itu menjadi nol. Nah, dengan pemenuhan air perpipaan untuk seluruh kebutuhan perkotaan, baik itu komersial, industrial maupun residensial. Bencana tentu paling tidak diharapkan datangnya. Namun terkadang tanpa sadar perilaku manusia justru ikut mengundang datangnya bencana. Selain fenomena alam, ulah tangan manusia justru yang paling sering mendatangkan bencana. Karena itu pembangunan tidak boleh mengabaikan lingkungan. Diperlukan ketegasan regulasi dan kesadaran semua pihak untuk mencegah Jakarta tenggelam. Potensi Jakarta akan tenggelam diduga dari buruknya tata ruang yang dilakukan oleh berbagai pihak. Ketika pembangunan tidak disertai dengan perkiraan dan tidak bersahabat dengan alam, tentu akan mengundang bencana. Demikian Delik edisi minggu ini, saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, sampai jumpa.